Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah agama yang saya ambil dari 311 triliun tahun yang lalu sebelum Masehi, 2.500 juta tahun yang lalu sebelum Masehi, 600 tahun sebelum tahun yang lalu sebelum Masehi, sampai 2019 akhir zaman, akhir pemerintahan dunia dalam mulut politik ke sejarah agama. Awal zaman dari jam 1 malam Rabu 1 Januari 2020 terbentangnya jembatan Shirathul Mustaqim yang lurus setelah ketemu ujung pangkal menjadi nol habis paripurna. Itulah kitab Surah Adam Jila adalah legenda alam zaman sejarah agama dunia dalam mulut politik ke agama, ke sejarah agama. Jadi hati-hati kalau tahun 2024 ini masih ada yang egois, ambisi, emosi, ingin jadi RT RW, kadus-kadus, camat, bupati, guru, presiden di pemerintahan, kekaisaran raja-raja ada di bumi pertiwi, padukanya Joko Widodo membawakan padukan Prabowo dan Gibran beserta Ganjar Pranowo, itu segera tegakkan hukum karma balik dan simalakama. Untuk menangkis hukum karma balik dan hukum simalakama, kembali kepada Undang-Undang Dasar Pakem Dunia tahun 2021, bangsa dunia harus pulang ke negara masing-masing bangsa, dan setiap kepala negara wajib mengatur tatanan rumah tangga keluarga besar bangsa dalam negara masing-masing bangsa yang terkandung dalam 7 garis-garis besar Haluan Surat Perintah 11 Maret. Itu yang harus dipatuhi oleh seluruh kepala negara bangsa-bangsa di dunia. Kepemimpinan atau kekaisaran Joko Widodo membawakan Pak Prabowo, Mas Gibran, dan nanti padukan Pak Prabowo harus bersama padukan yang mulia Ganjar Pranowo. Soal Mas Gibran diikut sertakan ya bisa, belum ya bisa. Yang penting jadi wakil presiden ya nggak apa-apa, terserah. Yang penting tangkis kesenjangan sosial ekonomi global, terapkan karma balik hukum simalakama, jadikan Indonesia negara merdeka jadi negara mercusuar dunia, dan bagikan tanah-tanah petani dan pedagang kaum buruh yang 17.540 pulau kepada 278 juta bangsa Indonesia bersatu. Semua dibagikan pada mereka itu yang dibutuhkan rakyat bangsa Indonesia bersatu, petani, nelayan, pedagang, kaum buruh yang tidak punya tanah dibagi supaya diterangkan kembali seperti zaman Pak Harto. Saya sebagai agama yang sudah menjelma di bumi hanya mengawasi, melihat, meneliti, menghitung, memandu jalannya pemerintahan seluruh kepala negara bangsa-bangsa di seluruh dunia. Pertama-utama memandu, mengawasi, melihat, meneliti, menghitung, memandu jalannya pemerintahan kepala NKRI sejak zaman Bung Karno sampai sekarang. Itu harus presiden pamungkas. Presiden harus pamungkas. Jangan terus. Kalau ada presiden nanti mesti jahat. Kalau masih ada dunia dalam mulut politik. Itu arti politik, itu rakyat jelata. Anak-anak sekolah itu tahu politik itu manusia bermuka dua dan munafik. Ya, politik itu jahat. Masa nggak tahu arti politik? Sudah tahu semua rakyat kere-kere, petani dan pedagang, kaum buruh yang 2/3 jumlah bangsa masih di bawah garis kemiskinan. Jangan harus dipatuhi itu. Bangsa di dunia harus pulang ke negara masing-masing bangsa, dan setiap jiwa manusia harus pulang ke jati diri bangsa, berketuhanan yang maha, kebangsaan, kedaulatan sejati, keadilan sosial, pri kemanusiaan. Itu muara, asal usul Al-Quran hadis bermuara dari situ.
Al-Quran menjadi pakem dunia, 7 garis pilihan dunia. Al-Hati menjadi keadilan sosial kerosilan global yang harus dimulai dari bumi pertiwi. Maka Indonesia akan menjadi negara bangsa yang pegang peran penting dalam perubahan dalam revolusi mental dan revolusi kesehatan sedunia bagi ke seluruh alam. Saya sebagai Ataman sudah menjelma adalah merekam diri saya ini rekam jejak dari perjalanan wali satu Rasul satu dari Adam sampai Muhammad. Jadi tamat itu penderitaan 25 Rasul terkumpulnya di saya semua. Saya sebagai manusia petualang dunia, pejuang tunggal tanpa bola, menang tak usah mengalahkan untuk menciptakan tatanan dunia baru dalam hakikat wujudnya Allah, bukan wujudnya setan yang kesetanan, bukan wujudnya iblis dajjal. Jadi orang yang tidak mau mawas diri, tidak mengenal diri, tidak mengenal alam Tuhan dan Allah itu manusia yang kafir, tidak beragama. Karena syarat orang berkenal kepada Allah. Kenali dirimu rata-rata baru engkau sah mengenal aku, kata Allah. Jadi kembali pada sejarah kun fayakun awaludin ma'rifatullah. Jadi kekaisaran Presiden Joko Widodo sejak tanggal 20 bulan 10 2014 itu bukan presiden lagi, tapi kekaisaran atau pemimpin. Jangan dirubah petani dan pedagang kaum buruh di bumi pertiwi, nggak ada rubah-rubahnya itu. Tetap dalam damai sabar cinta ikhlas bersyukur. Dalam peradaban Islam iman ihsan damai sabar cinta ikhlas bersyukur. Sidik amanah tabligh watona, anti makar, anti teroris, anti adu domba, anti narkoba, tidak mabuk-mabukan, tidak mabuk aram karena dunia, tidak egois, tidak ambisi, tidak emosi, tetap. Jadi wayang kulit, wayang tengil, wayang kerentil, wayang golek, wayang itu harus dilestarikan kembali. Itu mengingat kita ini harus tetap dalam keutuhan, ada istiadat, budi luhur, tradisi dan budaya, tetap damai, sabar, cinta, ikhlas, bersyukur. Jadi bangsa Indonesia bersatu, seluruh agama umat Muhammad juga. Yang dikatakan satrio itu yang damai, sabar, cinta, ikhlas, bersyukur. Yang setuju Indonesia merdeka jadi negara mercusuar dunia, yang setuju bangsa manusia di muka bumi menjadi umat manusia bangsa ketuhanan, yang 100% setuju damai dan bersatu untuk meniti jembatan yang lurus menuju agama sebelum turunkan ke bumi. Demikian. Jangan ada perubahan kalau masih tahun 2024 ini, kalau masih ada manusia, seorang manusia di bumi pertiwi yang egois akan jadi kesetanan, egois ambisi akan jadi iblis, ingin jadi presiden tidak, menjadi dajjal. Karena harus ini tahun mawas diri, tahun serba salah, tahun karma balik si malakama. Tidak ada manusia pencipta hukum, kenal hukum saja tidak, kenal Allah itu manusia mesti buta hukum. Tidak ada manusia pencipta hukum, penegak HAM itu nggak ada. Tugas manusia turun agama setelah agama turun ke bumi hanya berhak menerima karma balik dan hukum si malakama. Kalau tidak kenal Allah pasti buta hukum, seluruh dunia itu terkutuk, semua diampuni semua dosa-dosanya. Yang penting mau damai, sabar, cinta, ikhlas, bersyukur. Kembali kepada pedoman Al-Quran hadis. Itulah satrio pingit semua keturunan agama Muhammad tahun 2024 ini harus mentas dari neraka jahanam. Harus jangan satu pun aja yang masuk neraka. Demikian saya sampaikan secara radial universal, konseptual, koheren, konsisten, sistematik, komprehensif, bebas, bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.